Ngulik bareng. Bareng siapa? Bareng Nagata semaunya. Oke, what's up Commerce, balik lagi di podcast BNS episode 9 dong, episode 9. The Nine, maksudnya The Nine. Ya betul. Jadi untuk episode kali ini, kalau kalian biasa ngelihatnya cewek cowok mulu nih, sekarang ditemenin sama gue karena Haya lagi berhalangan. Jadi juga lagi berhalangan ya. Iya, lagi sakit juga. Jadi ini dia salah satu orang penting di balik BNS, yaitu Aaron Sofyan Put. Oke, Commerce, lanjut aja untuk episode kali ini. Kalian semua kalau mau ketawa aja ya. Iya, ketawa aja kalian. Emang hostnya keren banget. Iya. Untuk episode kali ini kita kedatangan salah satu teman kita di angkatan 2 komunikasi 21 ini yang punya banyak banget achievement terutama dalam bidang volunteering. So, please welcome Haura Asko Balkis. Tepuk tangan semua ya. Oke, halo. Halo. Apa Halo, kabar, Aaron. Mbak Halo, Haura? Wing. Aku baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Wing Wing, sama- apa kabar? Alhamdulillah baik juga karena di samping saya ada Haura positif. Kenapa positif, Wing? Karena nggak negatif. Oke. Oke, lanjut. Lanjut apa nih? Ya selanjutnya ya pertama kan mari kita bersyukur dulu karena hari ini Nopal ulang tahun. Yeay, HBD. yang nonton nggak tahu dong Nopal siapa. Ya udah lanjut aja ya ke Oh, pertanyaan. kita dari podcast BNS mau ngucapin congratulations juga buat Mbak Haura, kemarin udah berhasil sukses acaranya seminar apa? Literasi Yang keuangan. literasi bersama keuangan. Alobank dan Wih, investasi. keren banget. Betul sekali. Alhamdulillah. Kemarin tuh gue ikut loh, Wing, dan itu sebenarnya keren banget. Ikut serius. Ikut Oh my dan God, Mbak keren Haura banget. speech di depan. Oh my god. Itu offline. Sangat-sangat Iya, keren. offline. Ih keren banget, aku aja masih takut gitu buat ngobrol di depan orang banyak Oh gitu. my God. Kamu keren banget sih Oh my Haura. god, thank you. Kamu positif banget. Oh my god, iya. Ini by the way ini Terharu juga banget loh. ini for your info ya, ini FYI. Jadi si Haura ini dia narsum angkatan 21 pertama ya. Wih. Betul Thank you banget. banget loh, alhamdulillah. Keren. Tentu saja angkatan 21 pertama karena banyaknya achievement dan juga Pencapaian. itu translate doang dong. Itu ditranslate doang dong. Aduh. Oke, lanjut saja. Oke. Kita ke pertanyaan pertama kepada Mbak Haura ini. Boleh, Mas Aaron. Jadi kita semua di sini kan masuk komunikasi tentu ada triggernya. Betul. Kira-kira trigger pertama dari Mbak Haura apa nih? Kenapa kira-kira Oke. kayak aduh gua kayaknya komunikasi deh nih daftarnya gitu. Oke, jawab ya. Nih, kenapa mau milih komunikasi? Karena yang pertama, aku tuh dibilang orang tuh bawel banget sama suka ngomong. Bener-bener kayak orang tuh bilang, lu SKSD banget sih kayak gitu. Kayak lu gampang ngomong banget sih kayak gitu. Maksudnya gampang ngomong tuh secara gamblang mungkin banyak omong ya kalau orang-orang nilai negatifnya. Cuma kalau dari aku sih karena aku tahu aku aku tahu aku ada kemampuan buat ngomong, aku tahu ada kemampuan untuk bicara, dan aku ya udah aku bisa ngembangin itu di situ. Jadi kayak aku ngerti nih, oh ya ternyata tuh aku sukanya di sini, kemampuan aku di sini, ya udah aku kembangin itu biar aku jadi lebih baik lagi gitu. Wow, keren keren banget. Kalau juga- boleh tahu lo daftar dari komunikasi apa kemarin jalurnya? Jalurnya alhamdulillah SNM. SNM. Wah, Wah. emang pengen berarti ya Iya, kalau betul, SNM. emang pengen. Keren. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama. Wih, menarik nih. Biasanya itu pilihan kedua UPN. Emang kenapa Wing UPN Wing? Enggak, biasanya kalau gue nanya sama teman-teman gue tuh rata-rata pilihan kedua semua gitu. Pilihan pertama tuh kalau nggak kuning, ya kuning. Kuning apa tuh? Kuning ya udah lah. Oh ya udah. Susah lah itulah. Nggak usah disebut ya. Nggak perlu. Oke, lanjut saja Wing. Oke, Haura nih, lu dari ngomongnya tuh udah kayak cepet gitu terus lancar gitu. Kayak lu cepet banget nemu kata gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih ke pertanyaan selanjutnya, tapi gua terkesima. Lu keren banget sih Haura. Thank you. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini gue liat-liat lu kayak baik banget ngikutin kegiatan volunteer ya. Alhamdulillah. Itu awal mula lu tertarik sama volunteer itu dari mana sih? Boleh Oke. diceritain ya? Boleh. Awal mula ikut kegiatan volunteer ini awalnya tuh dari Instagram kan. Banyak banget Instagram tuh ngeluarin kayak campaign orang ikut volunteer dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya udah tuh mulailah interesting kayak buat cari-cari apa sih yang Haura tuh pengen. Nah, di situ ada volunteer beberapa gerakan kayak buat ngajar anak-anak atau enggak volunteer buat kegiatan sosial kayak seperti bagi-bagi nasi atau enggak yang lain sebagainya. Nah,
dari Haura udah kayak tahu nih itu Haura, kesukaan Haura itu gitu. Jadi pas Haura tahu itu kesukaan Haura, ya udah Haura cari-cari dan akhirnya nemu beberapa organisasi atau platform yang cocok gitu, kayak itu buat ngembangin kemampuan Haura. Ya udahlah Haura daftar dan akhirnya direkrut. Ya udah akhirnya Haura ikutin dan beberapa kegiatan yang emang bener-bener itu fun banget dan buat jadi belajar gitu, bahwa karena kita tuh di sini hidup bener-bener makhluk sosial dan kita tuh nggak cuma kita doang yang ada di sini, kita tuh harus peduli sama-sama, bener-bener yang kita nggak expect kalau misalkan mereka tuh jauh banget sama kita, istilahnya kita tuh udah berkecukupan dan mereka tuh butuh banget itu dan kita tuh nganggapnya itu sepele gitu. Jadi kayak menurut aku itu penting buat kita karena kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita tahu apa yang orang butuhkan dari kita gitu sih. Wah, keren banget sih. Dari berbagi nasi ternyata bisa mendapatkan banyak pengalaman ya, Haura. Keren banget. Alhamdulillah. Ini keren banget nih buat masalah volunteering. Jadi gue pengen ngulik dikit. Kalau di CV itu kan kita bisa lihat kayak ada experience, terus baru ada volunteering kan. Betul. Kenapa sampai semester 3 ini berarti ya lo tuh lebih ngulik, lebih ngedalemin, lebih explore di bagian volunteering? Karena seperti yang kita tahu di urutannya aja di CV itu yang pertama pasti experience dulu kan. Jadi kalau bisa dilihat harusnya ya experience tuh kayak lo nyari experience dulu baru volunteering tuh sampingan. Tapi kalau dari lo sendiri kan kayak banyak banget nih volunteeringnya. Betul. Kira-kira kenapa tuh? Kalau ya yang tadi, kalau misalkan kira-kira kenapa milih volunteering dulu, karena yang pertama semuanya pasti diawali dari pengalaman dong. Karena kalau work experience itu menurut Haura itu cakupannya luas dan kalau di umur segini mungkin kita belum bisa mencapai secara luas itu. Karena volunteer ini bebas tanpa kayak memandang umur dan memandang yang lain sebagainya. Dan Haura ngulik yang gitu dulu. Kenapa? Karena Haura mikir kalau misalkan kita udah terjun di dunia volunteer dan kita udah punya experiences yang banyak, pasti nanti di dunia experience yang lain pun bakalan sama pelajarannya yang apa kita pelajarin dari volunteer itu. Karena kan volunteer nggak cuma belajar buat hidup sosial aja, kita belajar di gimana kita adaptif di suatu organisasi kan, karena itu volunteering itu terbentuk dari ada suatu organisasi yang membangun ya kan. Nah kita gimana sih caranya buat berbaur sama orang-orang lingkungan tersebut, gimana caranya kita bisa bener-bener ngekap orang-orang tersebut dan kita tuh bisa ngelihat gitu, kayak ngeliatin bahwa ini kita tuh ada buat orang-orang yang bisa kita bantu kayak gitu. Jadi karena itu keren banget, tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget ya Haura ini. Ini bisa jadi life hack juga ya buat teman-teman, apalagi yang angkatan baru nih, angkatan 22. Daripada lo banyakin experience, apalagi masih semester muda, volunteering dulu aja yang emang nggak ngelihat semester, nggak ngelihat umur dan sebagainya. Menarik banget nih masalah volunteering. Jadi gue pengen lanjut, kira-kira kalau lo tuh nyeleksi volunteering yang pengen lo ikutin tuh apa aja sih kriterianya? Kayak harus instansi pemerintah kah, harus swasta, atau kayak apa aja lo ikutin yang penting kaitannya manusiawi gitu, sosial gitu. Kira-kira gimana? Kalau dari kriteria volunteering itu nggak ada sih sebenarnya. Ya apa yang Haura mau sendiri ya udah Haura ikutin, karena ya menurut Haura kalau misalkan Haura nggak pengen ya itu nggak Haura ambil gitu. Jadi ya udah kayak Haura pengennya sosial nih, Haura pengennya yang kehidupan berbaur sama masyarakat, mengabdi sama masyarakat. Nah itu ya udah baru Haura ambil tuh. Misalkan contoh ada beberapa platform mengajar, ada beberapa platform kayak untuk membagikan konsumsi buat anak-anak jalanan atau yang lain sebagainya. Nah itu baru kayak Haura ambil. Cuma mungkin kalau misalkan di instansi pemerintah yang lain sebagainya belum sampai ke situ, karena mungkin itu kan bersifatnya formal, karena tuh beberapa berkas yang harus cantumkan untuk volunteer juga banyak. Jadi nggak cuma kita daftar nih kayak udah daftar aja terus cantumin nama gini-gini, enggak. Jadi kayak banyak, apalagi kalau misalkan kita tuh udah di track sebagai anak kuliahan itu lebih banyak gitu sih menurut Haura. Wow, keren banget sih. Oke Haura, tadi kan lu ngomong tentang adaptif ya. Betul. Sempat ngomong. Nah itu berarti ini pasti commerce pada kepo banget nih, pada pengen tahu nih gimana sih cara lu bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru gitu, pastinya dengan budaya-budaya yang baru kan. Kebetulan tadi kita bisa belajar komunikasi budaya dan commerce juga pasti bakal ketemu dengan mata kuliah. Gak ada yang sadar dong kalau habis belajar komunikasi budaya. Gak apa-apa. Iya, kebetulan satu kelas ya mereka. Iya, satu kelas. Dan dosen kita tadi bilang salah satu orang yang hebat itu orang yang adaptif. Nah, betul. Haura ini contohnya commerce. Oh my god, jangan gitu dong. Oke, jadi gimana ceritanya, bisa diceritain nih Haura? Kalau dari adaptif ini sebenarnya agak nyeleneh sih. Soalnya ini tuh yang pertama nih.
harus SKSD sih emang. So SKSD. kenal so deket. Oh, alah. Kayak gitu. Ya mungkin emang agak awkward gitu kan. Kayak ih kok ini SKSD. Tapi kalau misalnya kita udah tahu dari situ kayak ya udah nih misalkan kita udah SKSD sama orang, tapi itu tergantung orangnya lagi mau nganggap kita kayak gimana gitu. Kalau misalkan emang orang itu asik juga sama kita, ada feedbacknya, berarti ya udah kita bisa chit chat into sama mereka. Tapi kalau misalkan emang kita udah SKSD terus mereka nganggapnya ih apaan sih ini orang gitu, ya udah kita kayak cut off gitu. Oke, ya udah mereka berarti kayak nggak ini loh, kayak nggak mau ada kita gitu, atau nggak nerima kita, ya udah gitu. Jadi kayak berusaha untuk berbaur lah, jangan menutup diri gitu kan, karena kata dosen kita jadi gitu. Nice banget, gitu nice. sih. Beruntung banget ya kita no komunikasi, jadi seenggaknya SKSD-nya punya trik dan punya cara supaya SK nggak awkward dan nggak annoying juga mungkin ya. Betul banget. Nah lanjut masalah volunteering tadi, kira-kira nih tadi lo udah cerita yang lo ikutin tuh kan kebanyakan yang sosial dan membantu sesama. Betul. Nah mulai terjun lagi ke bagian yang lebih teknisnya, experience selama ini nih yang lo jalanin sebagai seorang volunteer tuh kira-kira gimana sih? Oke, mungkin kalau sebagai seorang volunteer itu experience-nya yang pertama jadi belajar kalau misalkan kita tuh harus bersyukur, lebih banget bersyukur, karena pas kita lihat kondisi sosial masyarakat yang lain, orang-orang yang lain, itu tuh kayak nggak expect banget mereka tuh kayak bakal, ternyata mereka tuh maaf ya, sesusah ini loh cuman buat beli buku, sesusah ini kayak anak-anak cuma buat beli istilahnya kayak buku paket untuk LKS. Itu bener-bener kayak menyentuh banget, kayak kita gampang banget istilahnya kita kalau misalkan mau keluar aja nonton itu udah beli buku sama paket-paket mereka kayak gitu. Jadi kayak ngerasa wah ini nyentuh banget sih, itu experience yang benar-benar nggak bisa dilupain lah. Terus dari organisasi itu tuh belajar kalau misalkan di lingkungan organisasi itu nggak semuanya orang-orang baik sama kita, nggak semuanya orang-orang apa yang kita pengenin gitu. Mungkin mereka baik ya udah sekadar baik biasa aja, mungkin kan kita nggak tahu kayak gimana gitu. Jadi menurut Haura ya emang bener-bener kita tuh harus harus bener-bener tahu orang kayak gimana tuh, karena kita tuh ketemu harus belajar. Jadi kayak kalau misalkan kita diem aja ya kita nggak tahu nih orang-orang kayak gimana, kita nggak bisa belajar dari orang-orang tersebut orang-orang kayak gimana gitu. Bener sih yang kata dosen tadi kita juga. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener tahu, bener-bener ketemu, bener-bener know dirinya gitu. Karena kalau misalkan kita terus-terusan nutup diri atau nggak kayak gimana, kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu mungkin sikap kita gitu, sikap kita kayak kok misalkan kita mau diintrospeksi diri tapi kita kayak selalu nggak nerima kritikan gitu. Nah itu kan jadi bumerang juga buat kita kan. Jadinya kalau misalkan menurut Haura, kalau misalkan emang kita mau bener-bener terjun langsung, terus kita mau cari experience banyak-banyaknya, ya itu yang terjun langsung, kayak bener-bener ya udah kita ketemu, kita berbaur, kita ngalamin itu sama-sama gitu sih. Jadi kita banyak experience yang kita raih gitu. Udah. Wah, keren banget. Keren banget. Wah, Haura nih. Tepuk tangan dulu dong semua dong. Keren banget ya Haura ya. Ternyata baik banget yang udah lu ikutin dan pengalaman berkesan lu banyak ya tadi lu bilang. Kayak yang tadi beli buku ya. Beli buku ya benar. Kan tadi panjang banget dia ngomong, Wing. Kenapa yang lo highlight beli buku? Enggak, maksudnya pengalaman lu tadi itu kan yang volunteer, terus di BEM juga. Betul. Kayak lu bilang kayak nggak semua orang kayak begitu kan. Kayak yang lu mau. Betul. Itu relate banget sih sama kehidupan kita semua, Komers. Betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya langsung nih. Dari kebaikan kegiatan volunteer lu, volunteer. Dari kebaikan kegiatan volunteer lu yang paling berkesan, yang sampai sekarang tuh selalu lu ingat itu apa sih? Boleh nggak diceritain? Oke, yang selalu diingat banget ya, kayak bener-bener di reminder banget, kayak selalu wah ini pernah ikut ini gitu. Itu sih yang tadi gerakan mengajar buat anak-anak. Wah, apa tuh, boleh diceritain? Itu boleh disebut ya, itu tuh gerakan mengajar desa, namanya salah satu platform. Itu bener-bener kita tuh menurut Haura, itu Haura baru belajar kalau misalkan di suatu gerakan ini Haura bisa tahu anak-anak tuh kayak gimana karakteristik, kayak yang tadi Haura bilang. Sama sih sebenarnya, cuma yang Haura bisa berkesan itu karena unexpected banget, kayak kita tuh yang tadinya nggak tahu seluk beluk orang kayak gimana, kayak kita nggak tahu nih keadaan ekonomi orang kayak gimana, kita jadi tahu. Kayak ibaratnya kita
beli jajan sarapan enak, sedangkan mereka pas ditanya udah sarapan belum sama sekali. Karena apa? Karena yang pertama nggak punya uang, terus mereka maaf yatim piatu, jadi mereka tuh bener-bener hidup di jalanan, hidup bener-bener tidur cuma di musola. Kayak mereka juga istilahnya pakaian juga ya udah dikasih sama orang apa yang sebagainya, jadi kayak apa ya, menyentuh banget. Wah, kayak kita udah hidup enak, udah hidup kayak gini, ternyata masih ada orang-orang yang kayak belum nikmatin apa ya di zaman sekarang ini, zaman yang canggih banget kayak gitu. Jadi kayak nyesel banget sih, kayak wah ini kok kayak kita tuh udah enak-enak, negara kita udah maju udah kayak gini, tapi kok di sisi itu ada yang lebih parah, itu yang buat berkesan banget sih. Kayak wah ini emang udah satu pelajaran experience banget gitu. Aduh, Ini reminder buat kita semua betul, buat betul selalu banget. bersyukur juga ya. Bener Laura, banget, dengan bener. keadaan kita. sedih jatuhnya jadi sedih banget kayak gitu. Oke. Betul. Berarti itu tadi yang berkesan banget ya. Betul, berkesan banget. Ngajar anak-anak Iya, dan betul. kegiatan sosial seperti itu. Betul. Nah, ini tadi yang eksternalnya udah, gue pengen nanya bagian internal nih. Oke. Lo volunteer iya, terus kuliah, Betul. BEM juga ya. Kemarin sempat Oke. jadi PIC. Oke. Kira-kira yang esensial dari seorang manusia itu pasti kan time management. Betul. Untuk membagi waktu, kira-kira time management dari diri lo sendiri itu gimana sih untuk membagi Oke. waktu dengan semua kehektikan kegiatan yang udah lo punya? Oke, kalau dari time management awal-awal tuh pasti dilihat kan prioritas. Pasti kita punya prioritas. Contohnya dibagi-bagi mana kegiatan, keluarga, temen, pacar kalau ada. Ya. Pokoknya bagi-bagi. Oh, pacar gitu. masuk ya, pacar ya? Kalau ada, Oh, kalau kalau ada. ada. Oh, kalau belum ada. Belum ada. Masih Baru kosong. putus kebetulan. Aduh. Maaf ya. Kita Oke. tidak membahas bagian situ ya. Iya, lanjut Jangan aja. ya, oke, lanjut Semoga aja. cepat move on ya. Amin banget. Oke. Kalau dari pertama mungkin dari kuliah ya. Nah, itu tugas-tugas nih biasanya dulu Haura ceritain kayak Haura tuh semester 1 sama 2 punya partner. Ini tuh orangnya ada di sini. Itu bener-bener Haura ngerasa tuh dia tuh suportif banget. Terus pas Haura masuk BEM itu juga karena dia yang ngajak Haura masuk BEM, tapi dia sendiri nggak masuk BEM. Gimana tuh? Bukan gue. Haura masuk BEM karena dia yang ngajak, tapi dia sendiri nggak masuk BEM gitu. Terus tapi itu dia yang suportif, kayak selalu ngebantu Haura nugas. Nah itu menurut Haura kalau misalkan kita di kuliah harus punya backupan temen sih emang. Kayak walaupun kita 100% kita pasti nggak prioritas kuliah dulu kan, tugas kuliah. Nah itu Haura punya temen, Haura udah anggap banget sebagai kayak teman baik banget lah gitu. Best Bestie friend ya? banget, betul bestie. Bestie. Orangnya ada di sini kebetulan lagi main HP, kebetulan. Mantap. Ada di sini. Alah. Siapa? Ini. Biarkan Dia- yang tahu kita aja ya. Iya, dia di Hima juga kalau nggak salah kepala biro apa divisi PSDM gitu. Wow. Gitu. Ada deh, kalian nanti cari aja, oke. Oke. Itu rahasia aja gitu. Jadi Oke. menurut orang yang pertama prioritasnya kuliah. Nah di kuliah ini juga harus punya backupan, karena takutnya kan kita lagi gak sempet banget nih, terus ada teman-teman yang insya Allah pengen ngebantu kita. Bismillah deh, kayak kita deketin dulu lah mereka gitu kan. Tapi emang aku ngerasanya itu suatu keberuntungan juga ya bagi aku, karena ada backupan juga, jadi kayak kita tuh saling ngebantu gitu. Terus yang kedua mungkin dari kegiatan. Nah kadang tuh jujur ya, waktu libur Haura ini dipakai buat kegiatan organisasi, jadi kayak full organisasi, nggak ada liburnya sama sekali. Wah. Waktu kemarin gitu. Tapi seru lah. Seru banget. Seru Kayak sih. Berapa kita libur? 2 bulan. 2 2 bulan, bulanan iya. ya diisi sama kegiatan-kegiatan betul gitu. itu full, itu kayak ke UPN sampai udah capek banget ke UPN mulu. Ini kayak setiap gitu. hari gue UPN Iya, ya. bener. Wah. Bener, gokil. jadi yang pertama kuliah, kedua baru tuh organisasi gitu. Terus kalau nggak kita kalau waktu online kita bisa multitasking ya. Betul sekali. Iya enak, menurut Haura tuh kalau misalnya kuliah online tuh enaknya karena kita bisa multitasking kayak gitu. Jadi Yes. enak nih multitasking. Terus kalau misalkan yang ketiga baru keluarga. Kadang keluarga juga kurang karena tuh lebih ke organisasi kalau nggak kuliah gitu sih. Kalau menurut Haura. Udah Mantap, sih. bagus. Udah. Jadi kalau boleh gue simpulkan, jadi yang namanya skala prioritas tuh bukan selalu ini ya, kayak jadi fokus terus kayak Bukan. misalnya kuliah. Jadi yang namanya skala prioritas tuh tetap ditaruh pertama, tapi Betul. kita gimana caranya skala prioritas itu bisa jadi lebih fleksibel. Ya, Kayak betul. misalnya lo tadi nyari backupan ya, teman, betul. jadi tetap keisi Betul, tapi, bisa kitanya yang bisa lain. ngerjain yang Ya, lain juga. betul Mantap, banget. Thank you, bagus. Ran, betul. Keren Nah, banget. kira-kira dari lo ada Iya. gak sih nih closing statement? Bukan ada gak sih, harus ada. Harus ada, harus oke. ada. Closing statement buat anak-anak komunikasi Komisi. ataupun siapapun yang nonton podcast ini. Oke, closing statement kalau dari Haura ya, teruslah
berjuang. Terus ya walaupun ngeluh pasti ngeluh gitu. Terus apa ya, sudahi apa yang kamu mulai, jangan ditinggal. Kayak walaupun kalau misalkan itu kalian mulai, tapi jangan di ghosting lah istilahnya. Mau kegiatan mau apapun itu benar-benar dimulai sampai selesai, sampai tuntas. Karena kalau misalkan kita tinggal setengah, itu berarti itu bukan diri kita, itu kita gagal kayak gitu. Mungkin dari Haura jangan lupa makan, jaga kesehatan, terus semangat terus jangan lupa ibadah mungkin ya. Terus jangan lupa selalu berdoa, karena di sela-sela kesibukan ini kita harus berdoa sama yang di atas biar kita tuh benar-benar untuk diberkahi gitu, untuk benar-benar disukseskan, amin. Terus juga mau doain semoga kita lancar semester 3-nya, amin. Terus semoga IPK-nya bagus semuanya, amin. Dan terus semangat buat organisasinya, karena kita para buruh organisasi yang yang kerja nggak dibayar tapi harus semangat. Oke, sekian dari aku. Oke, thank you. Gua Wowing. Ntar dulu, lu main closing aja. Oke, buru-buru aja ini mas. Emang udah harus close, emang udah harus closing sih sebenarnya. Oke, gua Aaron. Gua Wowing. Aku Haura. Kamu siapa? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Thank you.